Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah kerajaan Israel. Bani Israel sepeninggal Nabi Sulaiman digambarkan menyimpang jauh dari tuntunan kitab suci. Dia berfirman ayat, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun, mereka akan tersesat di bumi itu. Maka, janganlah engkau bersedih hati atas orang-orang yang fasik. Quran Surah Al-Maidah ayat 26. Serangan 11 hari Israel kepada Palestina seharusnya membuka mata setiap makhluk yang masih merasa menjadi manusia tentang sebuah kebiadaban dari negeri Zionis. Tidak perlu menjadi seorang Palestina, bahkan menjadi seorang Muslim agar bisa menyadari itu. Anda benar-benar cukup menjadi manusia. Kejahatan itu bahkan sudah lama disadari oleh para intelektual dari kalangan Yahudi sendiri. Tokoh-tokoh ternama seperti Noam Chomsky, Bernie Sanders, hingga sekelompok rabi ortodoks yang menamakan diri sebagai Neturei Karta, tampil untuk melawan aksi terorisme Zionis Israel. Karakter Bani Israel ini telah lama dijelaskan dalam Al-Quran. Israel digambarkan sebagai sebuah bangsa yang merusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan karakter mereka dalam Quran Surah Al-Isra ayat 4-6 ayat, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam Alkitab ayat, sesungguhnya kamu pasti akan membuat kerusakan di bumi 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Pada ayat kelima disebutkan, maka, apabila datang saat hukuman bagi yang pertama dari keduanya, kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela masuk ke kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Sementara, ayat ke-6 menjelaskan, kemudian, kami berikan kepada kamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan kami membantu kamu dengan harta kekayaan serta anak-anak dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Kerusakan Bani Israel di muka bumi sudah tak terhitung. Apa yang dijelaskan Al-Quran di atas mengenai dua kerusakan tersebut menjadi perwakilan dari yang terbesar. Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan, Bani Israel sepeninggal Sulaiman alaihissalam, raja sekaligus nabi, menyimpang jauh dari tuntunan kitab suci. Semasa zaman Nabi Musa alaihissalam, mereka bahkan menjadikan sapi sebagai sesembahan. Mereka meniru orang-orang Kan'an yang mendiami daerah sebelah barat yang terbuat dari tembaga dalam bentuk manusia berkepala lembu. Patung ini duduk mengulurkan kedua tangannya bagaikan menanti pemberian. Berhala ini mereka namai Baal. Mereka mempersembahkan sesaji untuk patung tersebut. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa 40 malam, kemudian kamu menjadikan anak lembu sebagai sembahan kamu, sesudahnya dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian, sesudah itu kami maafkan kamu agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 51-52. Dalam perjanjian lama, mereka bukan hanya menyembah berhala, bahkan menyembah bintang-bintang dan mempersembahkan anak kandung sebagai sesaji. Di tempat peribadatan yang suci, mereka menyediakan apa yang dinamai kedesyot, yakni wanita-wanita yang pekerjaannya menjual diri untuk memenuhi syahwat pria. Ada juga kedeshim, yakni pelacur-pelacur lelaki. Untuk maksud tersebut, disediakan kamar khusus yang disebut sebagai petak-petak pelacuran bakti di rumah-rumah Tuhan itu. Kitab Raja-Raja 23. Mereka juga dikenal sebagai kaum yang pembangkang. Coba simak bagaimana sikap mereka saat Allah memerintahkan untuk memasuki tanah yang disucikan, Baitul Maqdis, dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 21-22 ayat, Hai kaumku, masuklah ke tanah yang disucikan yang telah ditetapkan Allah bagi kamu, dan janganlah kamu lari ke belakang, sehingga kamu menjadi orang-orang yang merugi. Mereka berkata, Hai Musa, sesungguhnya di sana ada kaum yang gagah perkasa, sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika seandainya mereka keluar darinya, maka barulah kami akan masuk. Dua orang di antara mereka pun, yang disebut sebagai Yusha ibn Nun dan Kalib ibn Yukna, 2 dari 12 nakib, menyuruh Bani Israel untuk menyerbu kota itu melalui pintu gerbang. Mereka menyemangati jika Bani Israel bersama Allah pasti akan menang. Dua orang itu lantas menyuruh mereka untuk bertawakal. Apa jawaban dari Bani Israel?
Mereka berkata ayat, "Hai Musa, sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya, karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami di sini akan duduk menanti." Quran Surah Al-Maidah ayat 24. Mendengar sikap kaumnya yang durhaka, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah untuk memisahkan mereka. "Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri bersama saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik." Quran Surah Al-Maidah ayat 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa Nabi Musa alaihissalam. Dia berfirman ayat, "Maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun, mereka akan tersesat di bumi itu. Maka, janganlah engkau bersedih hati atas orang-orang yang fasik." Quran Surah Al-Maidah ayat 26. Ketidakmampuan mereka masuk ke kota dan ketersesatan di padang pasir membuat mereka hidup terkatung-katung. Mereka tak memiliki pendirian dan kepastian sehingga bingung mau kemana. Mengomentari ayat ini, Ibnu Khaldun dalam Mukaddimahnya menjelaskan, keberadaan mereka selama 40 tahun mengisyaratkan bahwa generasi yang membangkang perintah itu adalah generasi yang telah mendarah daging kebejatan dalam dirinya sehingga tidak bisa diperbaiki lagi. Rashid Ridha bahkan menjelaskan, bangsa yang hidup dalam satu penganiayaan tersebut akan mendarah daging, bahkan menjadi naluri yang melekat dalam dirinya masing-masing. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.